Satu ayat Ismul A'dham sangat ampuh untuk hajat dan tujuan apa saja. Ayat ini letaknya berada di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sebanyak 286 ayat. Itu kalau jumlah ayatnya. Nah, kalau di jumlah per kata, per kalimah atau per lafaz, maka tengah-tengahnya itu berada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Ini tengah-tengahnya persis menurut penelitian para ulama. Jika surat Al-Baqarah yang sebanyak 286 ayat itu dijumlah, dihitung per lafadznya, per kalimahnya, per katanya, maka yang menjadi tengah-tengahnya adalah ayat yang ke-163. Ingat loh ya, ini kalau dijumlah menggunakan per kata, per kalimah. Kalimah bahasa Arab itu kata. Jadi per kalimah, per lafadz lah. Ya ayatnya 163 itulah tengah-tengahnya. Jangan dijumlah begini, kan jumlahnya surat Al-Baqarah sebanyak 286 ayat. Kemudian dibagi dua, dicari tengah-tengahnya, bukan begitu. Karena banyak sekali surat Al-Baqarah ini yang satu ayat tapi panjang sekali. Terutama surat Al-Baqarah di akhir-akhirnya, itu walaupun satu ayat, itu panjang sekali. Jadi kalimahnya panjang, kalamnya panjang. Nah, kalau dihitung per jumlah ayat ya 100 ayat 286 ya 286 dibagi dua, maka dicari tengah-tengah. Tidak seperti itu. Sekali lagi, tidak seperti itu. Tetapi sudah diteliti para ulama menggunakan jumlah lafadz atau kalimah atau kata, maka ayat inilah yang tengah-tengah. Yaitu ayat yang sudah sering dibaca oleh kaum muslimin wal muslimat di Indonesia. Kaum muslimin wal muslimat di Indonesia yang suka tahlilan biasanya, ya membaca ayat ini. Hanya saja kurang ngeh itu kurang sadar, kurang menyadari bahwa sebenarnya satu ayat pendek itu adalah Ismullahi al-A'dham, nama Allah yang paling agung. Coba kita perhatikan di dalam tafsir Al-Baghawi. An Asma'a binti Yazid radhiyallahu anha qalat. Telah diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Qalat, berkata oleh beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu, telah mendengar oleh aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, yaitu dalam keadaan sedang bersabda oleh Rasulullah. Inna fi hatainil ayataini ismallahi al-'adzam. Asma binti Yazid mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Sesungguhnya di dalam dua ayat ini, Ismallahi al-'adzam, ada nama Allah yang paling agung, ada nama Allah yang teragung. Sedangkan di dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan Ismullahi al-'adzam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung itu apabila digunakan untuk berdoa kepada Allah, minta apa saja, maka Allah mengabulkan, Allah mengijabah. Dan apabila digunakan untuk minta apapun kepada Allah, wa idza su'ila bihi a'ta, maka Allah langsung memberikannya. Luar biasa. Oleh sebab itulah, siapapun yang memahami, syaratnya memahami tentang Ismullahi al-'adzam, maka doa-doanya sangat mustajab. Lalu dua ayat manakah yang ditunjuk oleh Rasulullah? Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Coba renungkan, ayat ini kan sudah sering kita baca tatkala kita ikut tahlilan. Setelah kita membaca Alif Lam Mim, biasanya sebelum membaca ayat kursi itu diselipi, ada selipan satu ayat. Satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-163 yang bunyinya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat ini sungguh dahsyat. Jika dizikirkan, khasiatnya luar biasa, sejuta manfaat, sejuta fadilah. Coba kita makna ini, kita harus paham tentang maknanya. Ayat ini adalah penggabungan antara tauhid dengan Rahman dan Rahim. Coba tauhid dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian ilahun, yaitu Tuhan wahidun yang satu. Lah, menggunakan kata wahidun satu itu beda dengan ahad. Wahid dan ahad itu dua hal yang berbeda.
Kalau dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, pakai ahad. Sedangkan di sini menggunakan wa ilahukum ilahu wahid, pakai kata wahid. Siapa Tuhan yang wahid itu? Yang maha satu, yang maha awal, maha pertama. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, yaitu maujud illallah, kecuali Dia. Nah, Dia ini siapa coba? Dia ini siapa? Kemudian disifati oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah menggunakan sifat Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Coba kita renungkan lagi. Dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dipakai di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam ayat ini digunakan untuk redaksi tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Kemudian disifati Ar-Rahmanur Rahim. Ini kalau dizikirkan, Masya Allah, luar biasa. Untuk tujuan apapun. Hajat dan tujuan apapun sangat mustajab, sangat ampuh. Nah, masalahnya selama ini kita sering ikut tahlilan, tetapi nggak sadar kalau ini adalah Ismullahi al-A'zam. Kemudian ayat yang kedua yang mana? Kan kata Rasulullah mengatakan dua ayat. Nah, ayat yang kedua yaitu wa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ada di dalam ayat kursi. Ayat kursi di dalam surat Al-Baqarah juga, yaitu yang ke-255. Ayat kursi awalnya doang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makanya kita sering memberikan ijazah itu ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu qayyumu. Karena memang Ismullahi al-A'zam tersimpan di dalam ini. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Sedangkan yang pertama wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Coba bayangkan. Nah, ayat yang kedua ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ini tidak hanya di dalam surat Al-Baqarah. Tidak hanya di dalam awalnya ayat kursi, tetapi juga ada di awalnya surat Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba lihat awalnya surat Ali Imran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baghawi di dalam kitab tafsir beliau. Rawahu al-Baghawi fi tafsirihi. Rawah telah meriwayatkan pada hadis al-Baghawi oleh Imam Baghawi fi tafsiri dalam tafsir beliau. Nah, sekarang bagaimana tata cara mewiridkan surat Al-Baqarah ayat yang 163? Caranya ya diwiridkan, sekali-sekali diwiridkan. Entah itu diulang 100 kali, syukur-syukur sampai 1000 kali. Untuk tujuan dan hajat apapun cukup dinyatakan di dalam hatinya. Sangat ampuh, sangat mustajab. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.